Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat UNJ, selamat datang kembali dalam podcast PKKMB Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Senang sekali bisa hadir kembali bersama saya, Naila Almira, Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani Sobat UNJ dalam podcast dengan tema Bicara Melalui Karya, Menciptakan Ruang yang Informatif dan Kreatif di Lingkungan Kampus. Nah Sobat UNJ, sebelum kita mulai, ada satu kalimat yang menurut saya tuh menggambarkan banget nih dunia jurnalistik, yaitu jurnalisme bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menghadirkan fakta yang dapat dipercaya. Nah Sobat UNJ, sebagai mahasiswa tentunya kita memiliki banyak cara untuk menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik yang membangun. Tidak hanya lewat ucapan, tetapi juga melalui karya yang kita ciptakan. Lalu kira-kira bagaimana sih cara menyampaikan informasi yang baik? Bagaimana media mahasiswa bisa menjadi ruang untuk belajar, berkarya, sekaligus menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab? Nah semua itu akan kita bahas bersama pada podcast hari ini. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari organisasi-organisasi jurnalistik di UNJ, yaitu ada kakak dari Sigma TV, kakak dari Era FM, kakak dari KMPF, serta kakak dari LPM Didaktika. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo kakak-kakak semua, apa kabar? Halo. Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Nah sebelum kita mulai diskusinya, boleh nih kita berkenalan terlebih dahulu kali ya Kak, supaya Sobat UNJ tuh lebih kenal nih dengan kakak-kakak jurnalistik sekalian gitu. Pertama boleh dari kakak Sigma TV ya, silakan memperkenalkan nama, organisasi, serta jabatan kakak saat ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alvareza Aditya Octavian. Aku sebagai Wakil Ketua Umum di Sigma TV UNJ tahun ini. Halo. Halo, salam kenal kakak. Iya, salam ya. Halo semuanya, hello dear friends. Perkenalkan nama saya Carlito Malikuin Abrar. Saya di RFM sebagai Ketua Umumnya atau General Manager untuk tahun 2026. Salam kenal ya. Halo, salam kenal kakak. Nah, Halo semuanya. Perkenalkan saya Lutfian Ahmad yang sekarang ini sebagai Ketua Umum KMPF UNJ di periode 2026. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal kakak. salam kenal. Halo semua, kenalin aku Safira Irawati, aku dari LPM Didaktika, sekarang menjabat sebagai staf penerbitan. Salam kenal semua. Salam Halo, kenal. salam kenal kakak. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua. Nah, Sobat UNJ, itulah perwakilan dari organisasi-organisasi jurnalistik di Universitas Negeri Jakarta. Nah, tentunya organisasi-organisasi ini bukan hanya menjadi tempat belajar jurnalistik, penyiaran, fotografi, videografi maupun kepenulisan, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas, kerjasama tim, hingga kepemimpinan teman-teman. Oke, karena saya dan tentunya Sobat UNJ sudah tidak sabar lagi nih untuk mengenal lebih jauh mengenai organisasi-organisasi jurnalistik ini, yuk langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, baik kakak, saya ingin memulai dari pertanyaan yang pertama ya kak. Boleh diceritakan nih kak, bagaimana sejarah terbentuknya organisasi kakak? Kemudian dijelaskan juga secara singkat organisasi tersebut bergerak di bidang apa, serta kegiatan ataupun program kerja apa saja yang dijalankan. Mungkin bisa dimulai dari kakak Sigma TV. Jadi, makasih pertanyaannya Kak. Kalau Sigma sendiri, dia ini terbentuk di tahun 1999. Udah cukup lama ya, berarti tahun ini udah di tahun ke-28 gitu. Sigma geraknya tuh di bidang audiovisual. Kita tuh ada dua divisi utama, divisi non-produksi sama produksi. Kita gerak di bidang, di produksi itu ada film, entertainment, sama news, terus ada markom juga gitu. Terus di non-produksi ada HRD, ada technical atau TEM, sama ada public relation gitu. Oke, boleh dilanjut kak? Oke, dan kita jelasin singkat dengan RFM dulu ya. Jadi RFM ini adalah hasil ujiannya akhir oleh anak-anak teknik, terutama teknik elektro. Nah, mereka kan buat skripsian nih, wah keren juga nih kalau dibuatin sebuah
program unit kemahasiswaan lah. Ya udahlah mereka buat nih keradionan. Nah, dari keradio sendiri itu officially masuk ke UNJ itu di 2004 bulan Mei. Tanggal 24 itu baru di official sama UNJ. Nah, untuk strukturnya tuh agak banyak, tapi saya coba jelaskan singkat aja. Ada 4 departemen paling penting, ada HRD, ada Markom, ada On Air, dan ada juga Logitech. Nah, kalau On Air sendiri itu permasalahan siaran semua yang kalian dengar di website kita, itu isinya dengan podcastnya, siaran yang daily show-nya, special show-nya banyak. Nah, intinya hiburannya kita lah. Untuk Markom sendiri, marketing communication. Nah, disitulah kita gimana bisa ngejual RFM ini ke media luas seperti ke mahasiswa, rakyat umum, atau ya orang luar lah intinya selain anak kita doang. Nah, HRD sendiri jelas dengan banyaknya mahasiswa yang join RFM juga ya, kita butuh ada yang menghandle mahasiswa-mahasiswa tersebut. Makanya diciptakan HRD dan diakhiri dengan Logitech. Nah, setiap organisasi pasti punya utility, alat-alat yang siapa akan nge-maintain tersebut jelas ya Logitech. Dan proker besar kita tuh salah satunya itu yang akan saya mention itu aja EraFest. Kalau kalian pernah bahas tentang UNJ ada konser-konser lo, jujur EraFest nomor satunya. Sorry, mau mamer aja. Oke, itu aja sih dari RFM ya. Oke, terima kasih Kak. Boleh dilanjut Kak? Oke, selanjutnya dari KMPF UNJ. Nah, awal mula KMPF UNJ berdiri ini di tahun 1980. Dimana awalnya para pendiri ini hanya iseng hobi-hobi foto, tapi dikembangkan oleh para pendiri kita bahwa lebih ada legasinya lagi, jadi lebih ke formalitas. Dan juga pendiri kita itu ada 8 orang dan sampai saat ini berarti KMPF berumur 46 di tahun 2006. Dan ada beberapa bidang atau beberapa biro di dalam KMPF itu ada 6, yaitu ada Biro People Development, Personal Management, Public Relation, Product and Merchandise, Equipment and Supplies, dan satu lagi Fotografi Development. Nah, di dalam KMPF ini juga ada beberapa pendidikan atau fokus tentang fotografi. Yang pertama ada fotografi jurnalistik, yaitu tentang foto-foto yang bernarasi tentang jurnal atau foto-foto sekitar kita. Dan juga ada fotografi konseptual atau salon, dan terakhir ada fotografi alternatif. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau lebih lanjut dan lebih tahu, langsung aja kepoin Instagram KMPF UNJ. Oke, terima kasih Kak. Boleh dilanjut Kak? Oke, kalau dari LPM Didaktika sendiri ya, sesuai namanya LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, kita tuh organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik. Namun sebenarnya utamanya itu kalau LPM Didaktika sendiri di tulis menulis gitu, jadi tulisan cetak maupun digital. Nah, didaktika sendiri itu dari kata didaktik yang artinya pembelajaran. Kalau sejarah berdirinya sendiri, didaktika itu sudah ada sekitar tahun 1969 yang awalnya itu cuma bentuk selembaran yang ditempel di mading gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, didaktika akhirnya berkembang dari yang cuma selebaran akhirnya jadi tulisan full, ada websitenya, Instagramnya, LPM Didaktika. Lalu akhir-akhir ini juga merambah ke audio visual singkat dan bagaimana jurnalistik fotografi ya. Jadi ada rubrik potret. Nah, kalau struktur organisasinya sendiri itu cuma ada BPH, terus ada penerbitan dan kaderisasi. Lalu kalau kegiatannya sendiri sebenarnya kalau secara rutin itu LPM Didaktika mengadakan diskusi harian, itu bisa buku, film, terus juga untuk yang baru masuk biasanya kita adain namanya hunting berita. Nah, sebelum adanya hunting berita kita turun ke lapangan, itu kita akan memilih suatu isu yang akhirnya kita liput kan di lapangan. Nah, itu harus ada rapat redaksi. Nanti habis itu hunting berita, lalu produk tulisannya akan bernama haluan. Terus selain haluan juga ada produk zin, namanya itu produk yang dikeluarin cuma di hari-hari besar tertentu. Terus yang terakhir juga ada warta PKKMB, yang khusus PKKMB. Dan yang terakhir proyek besarnya majalah sih, itu aja. Oke, terima kasih ya. Nah, Sobat UNJ, tentunya setiap organisasi itu memiliki perjalanan dan struktur yang berbeda-beda ya. Dan tentunya yang paling menarik ternyata organisasi-organisasi ini memiliki ciri khasnya sendiri. Ada yang fokus pada penyiaran, fotografi, televisi kampus, hingga pers mahasiswa. Jadi tuh Sobat UNJ nanti bisa memilih organisasi yang paling sesuai dengan minat dan bakatnya.
Nah, kalau tadi ya kakak-kakak kita membahas tentang mengenal organisasi-organisasi jurnalistik di UNJ, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dekat dengan tema nih Kak, yaitu bicara melalui karya. Nah, Kak, kalau misalkan tadi kita berkenalan dengan organisasi-organisasi di jurnalistik UNJ, sekarang kita ingin masuk ke pertanyaan utama daripada tema kita nih Kak, yaitu adalah bicara melalui karya. Nah, menurut kakak, apa sih sebenarnya makna atau esensi dari frasa bicara melalui karya? Dan mengapa karya itu nyata lebih berbobot dibandingkan sekedar memberikan komentar di sosial media? Mungkin boleh dimulai dari kakak Sigma TV. Kalau misalkan tadi nyinggung soal komentar sosial media Iya, ya. betul Kak. Kalau menurut aku sendiri, ketika kita mencoba untuk komen di sosial media itu tuh lebih ke gimana cara kita mengekspresikan melalui perspektif kita gitu. Nah, kalau misalkan disinggung juga soal karya, kita kan juga nerbitin beberapa film, beberapa konten, sama beberapa news release gitu. Kalau misalkan emang disandingin, gimana sih sebenarnya cara mahasiswa tuh bisa mengekspresikan apa yang dia keluhin ke sosial media, itu tuh gak bisa serta-merta dari satu sisi aja sih. Makanya kita ada karya-karya seperti film yang emang cara kita tuh mengekspresikannya melalui sudut pandang macam-macam lagi gitu. Terus juga dari news, untuk menerbitin suatu statement itu juga nggak bisa dari keresahan doang. Kita harus ngambil beberapa opini yang pasti harus valid gitu data-datanya. Jadi kalau misalkan emang mahasiswa itu bisa berkomentar, yang pasti juga harus tidak menyinggung beberapa pihak, yang pasti harus netral juga gitu. Itu sih. Oke, mungkin boleh dilanjut Kak. Oke. Siaran ya, kan kebetulan RFM juga adalah organisasi penyiaran ya. Salah satu karya yang saya bisa bilang itu adalah siarannya tersebut, karena mungkin di gambaran kalian tuh siaran itu gampang kayak cuma ngomong depan mic, tapi menurut saya sendiri itu agak ada kompleks lebihnya, seperti siapin skripnya, siapin tema-temanya, dan tema-temanya itu kan terkadang harus di research dulu, nggak sekedar cuman ambil topik sembarangan. Apakah yang kita siarkan ini make sense, apakah ada bukti validnya, ya seperti itu. Dan juga pun lagu-lagunya pun harus yang berkomplimen dengan vibe yang siaran tersebut. Jadi menurut saya siaran itu ya salah satu karya yang bisa menjelaskan berita terkini juga. Dan apalagi ya berita yang kita sampaikan juga udah terverifikasi, nggak sembarangan, dan menurut saya itu salah satu caranya RFM menyebarkan beritanya. Nah, itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih Kak. Oke, tadi bicara melalui karya. Iya. Kalau dari Sigma itu adalah film, dan dari Era itu siaran. Nah, kalau dari KMPF ini adalah fotografi. Gimana bicara melalui karya, kita ada namanya pameran fotografi. Nah, di situ mengekspresikan atau meluapkan perasaan kita melalui foto-foto yang kita ambil. Jadi di dalam pameran fotografi itu orang-orang bisa melihat bagaimana ekspresi kita dalam foto itu. Jadi dan juga bersinggung dengan komentar. Nah, komentar media sosial. Iya. Nah, nggak cuma di pameran fotografi, juga foto-foto itu kita unggah di Instagram ataupun di salah satu media sosial lainnya, dan itu mungkin salah satu luapan ekspresi kita tentang bagaimana fotografi bisa menjadi karya yang dilihat oleh orang lain. Mungkin itu aja dari kita. Oke, boleh dilanjut Kak? Oke. Kalau dari didaktika sendiri ya, kan sebagai persma itu aku memaknai pertanyaan karya itu tulisan berita aja biar lebih konkret ya. Jadi kalau dibanding komentar ya, mungkin 1-2 hari komentar yang kita ketik di sosmed gitu, mungkin 1-2 hari akan hilang ditelan lini masa. Tapi beda kalau berita. Berita itu kan dia mengkaji suatu fenomena sosial, isu secara detail, secara kritis, dan prosesnya panjang gitu. Dan ketika tulisannya jadi, itu merupakan tulisan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan dengan data-data valid yang sudah diverifikasi gitu. Nah, menurut aku ya esensi bicara melalui karya itu lebih penting, apalagi ngomongin berita ya. Jadi kalau berita ini kan nggak cuma ujuk-ujuk
turun ke bawah meliput. Jadi kan sebelumnya memang harus ada risetnya, gimana akhirnya fenomena itu terjadi kan. Terus narasumber siapa yang akan diwawancarai, terus akhirnya nanti didiskusikan lewat rapat redaksi, lalu pas liputan juga wawancara narasumber, mengolah datanya, dan akhirnya ditulis pastinya melalui kode-kode etik jurnalistik itu, dan akhirnya jadi tulisan itu menurutku lebih baik daripada cuma komentar yang mungkin kalau komentar sendiri lebih ke pendapat pribadi tanpa data sih yang mendukung, menurut aku itu sih. Oke, terima kasih ya Kak. Wah Sobat UNJ, berarti berbicara melalui karya ini tuh bukan hanya soal menyampaikan pendapat ya, tetapi bagaimana cara kita menuangkan ide, gagasan, bahkan kritik melalui karya yang bermanfaat. Dimana saya rasa ini juga menjadi pengingat untuk kita semua, khususnya Sobat UNJ nih, bahwa setiap karya yang kita hasilkan tentu memiliki nilai dan tanggung jawab di dalamnya. Nah, berbicara mengenai karya dan penyampaian informasi, sekarang saya jadi penasaran nih Kak, bagaimana sih posisi pers mahasiswa di tengah perkembangan media sosial saat ini? Nah, pertanyaan ketiga ini diperuntukkan untuk Kakak Sigma TV dan juga Kakak KMPF. Nah, saat ini semua orang tuh bisa dengan mudah membagikan informasi melalui media sosial. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa siapapun sekarang bisa menjadi wartawan melalui akun pribadinya. Nah, kalau menurut Kakak, bagaimana sih peran pers mahasiswa di era seperti ini? Dan apa yang membedakan karya jurnalistik dengan informasi yang beredar di media sosial? Kebebasan untuk menjadi seorang jurnalis di sosial media itu sebenarnya tadi sebenarnya kita juga sempat diskusi ya soal tadi disinggung banget soal jurnalis warga. Ya, Jurnalisme warga. Jurnalisme warga. Masih inget ya. Kalau misalkan seorang atau pribadi ini bisa jadi jurnalis kan. Nah, cuma kalau misalkan dilihat dari pendapat pers mahasiswa sendiri, itu adalah suatu awareness yang cukup baik gitu dari mahasiswa-mahasiswa atau misalkan dari pribadi yang memang mau jadi jurnalis. Kayak misalkan ada jangan kasus deh, agak serem ya, jangan kasus ya, peristiwa yang terjadi di kampus dan orang tuh nge-record gitu dan bagiin ke sosial media, dia dikasih statement gitu. Sebenarnya itu udah jadi suatu awareness yang bagus, tapi balik lagi ke poin aku yang di awal sih, kalau misalkan itu cuma bisa digali dari satu perspektif. Nah, sebagai pers mahasiswa, kalau misalnya di Sigma TV sendiri kan ada divisi news. Ketika kita emang pengen bikin sebuah liputan, itu tuh nggak bisa dari tahap keresahan aja. Jadi kita tuh emang punya tim sendiri. Misal kayak kita ada pengarah produksi untuk nyari, untuk riset dulu nih apa nih sebenarnya yang lagi terjadi gitu. Kasus apa, habis itu lanjut ke reporting, dia bikin teks reporting itu seperti apa. Jadi bener-bener secara satu tim data yang disajikan untuk masyarakat tuh valid gitu. Apalagi kalau misalnya Sigma kan emang disajikannya untuk mahasiswa kan khususnya. Itu tuh valid, nggak cuma dari perspektif, intinya ada data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma viralitas yang ditempuh gitu. Kita cuma nge-post, nge-share apa yang terjadi terus viral dan nggak ada tanggung jawabnya sebenarnya apa yang terjadi gitu. Cuman dari satu mata doang, nggak dari data yang dikumpulkan. Jadi sebenarnya mahasiswa ketika udah punya awareness untuk membagikan sebuah isu melalui jurnalistik itu sudah bagus sekali mungkin, tapi bisa dikembangkan lagi melewati obrolan-obrolan atau diskusi-diskusi supaya postingan tersebut tuh bisa jadi makin valid dan tidak apa ya, karena jurnalisme sendiri kan kode etiknya juga harus netral ya, tidak boleh menyinggung kanan kiri depan belakang, jadinya ya atas bawah juga mas. Tidak boleh menyinggung gitu intinya, jadi ya benar-benar harus diskusi gitu untuk menyebarkan sebuah informasi gitu sih dari aku. Lanjut. Oke, kalau dari saya, menurut saya untuk tadi pers mahasiswa, Iya, betul. bicara tentang pers mahasiswa dan juga disinggung tentang jurnalisme Warga. bahwa mereka tuh benar ngambil suatu kejadian peristiwa yang hanya dari satu perspektif aja. Cuman di dalam pers atau jurnalistik juga harus ada pertanggungjawaban dan legasi yang jelas tanpa mengawang kemana-mana gitu. Jadi
di dalam MPF juga ada foto jurnalistik dan juga biasanya itu dibuat dalam foto story. Nah, di situ juga harus menyertakan caption serta penjelasan yang lebih konkret gitu. Jangan asal cuplikan aja. Jadi para pembaca atau para pelihat itu valid gitu fakta-fakta atau berita yang disajikan kepada khalayak umum. Jadi kalau misalnya warga cuman mengetek atau memvideokan suatu yang meresahkan, itu cuma jadi viral atau omongan belaka aja tanpa ada tanggung jawab yang jelas dan regulasi yang valid. Itu menurut saya. Oh boleh Kak. Contohnya gini nih, bayangin kan lagi mahasiswa muda nih ngerekam sesuatu viral, ibu-ibu nyuri roti. Oh, iya. Di post sama orang-orang, kesel kok ibu-ibu nyuri roti. Iya. Kesel kan, tapi kenyataan ibunya mau nyuri roti kan anaknya kelaparan gak punya uang. Kan bisa mengubah ceritanya dari ibunya yang di kayak kan, makanya harus dulu netral gitu. Nah, kan kadang-kadang jurnalis itu post di SG, IG kan cuman pas pik-piknya aja gitu, pas lagi tegang-tegangnya, nggak lihat dua sisinya ini, karena bahaya. Perspektif itu bisa berubah tergantung siapa yang fotoinnya menurut kita juga sih. Siapa yang menyajikan? Siapa majikannya juga, itu sih masukan saya juga. Oke, berarti intinya tuh tidak hanya dilihat dari satu perspektif aja ya Kak gitu, karena setiap apapun yang kita upload itu semua pasti akan ada tanggung jawabnya masing-masing ya, betul. Dan pasti setiap organisasi juga punya kode etiknya masing-masing ya Kak. Karena kita takut itu akan jadi sebuah framing untuk Iya, orang-orang betul. yang memang secara kita upload tuh kita nggak punya tanggung jawab gitu. Dan misalkan tadi yang menjatuhkan ibu-ibu itu udah jadi ibu-ibu tersebut mungkin akan kena sanksi masyarakat, meskipun pada akhirnya semua orang tahu bahwa ibu-ibu tersebut melakukan itu untuk anaknya dan punya cerita tersebut kan. Jadi ya ibu tersebut mungkin masih punya kena sanksi sosial yang itu sih Kak. Iya betul, jadi memang harus didiskusikan bersama-sama dulu juga ya Kak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini diperuntukkan untuk Kakak Era FM dan juga LPM Didaktika nih Kak. Oke. Kasih ruang. Kasih ruang. Nah, menurut Kakak nih Kak, bagaimana peran media mahasiswa dalam menjaga ruang kebebasan berpendapat di lingkungan kampus? Oke, jadi siapa dulu? Boleh Kakak Era Boleh, FM? Kak Era. Oh, Kak Era dulu. Kak Era Pikir dulu. tidak. Sweet. Oke. Boleh, sulit juga boleh. Gak bisa. Oke. Time. Oke. Jadi ini untuk kita sendiri ya, RFF sendiri gimana caranya media kampus itu, salah satu program syarat kita kan kita namanya Kampus Live ya. Itu adalah menceritakan tentang kehidupannya mahasiswa. Di nanti kita akan menceritakan tentang ya kalau kesannya mahasiswa di UNJ gimana. Nah disitulah kita menyebarkan ya hati-hati mereka lah. Itulah kalau sendiri RFM menjaga kayak kebebasan berpendapat di situ sih, di siarannya juga, balik lagi ke siaran sih. Kalau Didak sendiri gimana? Kalau LPM Didaktika sendiri ya, kalau ngomongin soal kebebasan berpendapat, ya kita semua tahu itu kalau kampus itu kayak seperti miniatur negara kan. Jadi ketika akhirnya birokrasi punya kekuasaan, rakyatnya itu mahasiswanya. Nah, kalau meminjam istilah Habermas itu ada public sphere. Jadi dia tuh berkata kalau demokrasi yang sehat adalah ketika ada ruang orang-orang berbicara secara bebas, rasional, tanpa melihat status atau yang punya kuasa siapa. Nah, Didaktika sendiri hadir dengan berupaya untuk memberikan wadah bagi mahasiswa yang mungkin memiliki keresahan, dan ketika akhirnya dituangkan dalam tulisan, bisa jadi keresahan itu nggak cuma dialami kalian sendiri, mungkin banyak orang yang merasa resahnya sama. Jadi memang Didaktika sendiri punya rubrik ceracau namanya itu, jadi nggak cuma dari internalnya aja yang boleh tulisan, yang boleh publish di website, tapi orang luar juga bisa, mahasiswa, khususnya mahasiswa kampus UNJ ya. Jadi ketika punya keresahan bisa dituangkan dalam tulisan dan nanti masuk rubrik ceracau gitu sih. Oke, berarti intinya pada dasarnya ya Kak, tadi sempat Kakak singgung juga ya kalau kampus itu kayak miniatur ya, miniatur pemerintah. Jadi memang kita punya kebebasan juga ya Kak untuk bersuara dan lain sebagainya ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, pertanyaan ini dikhususkan untuk Kakak LPM Didaktika lagi dan juga Kakak Sigma TV nih Kak.
Nah, saat ini kan kita tahu ya Kak bahwa informasi begitu banyak beredar setiap harinya nih. Nah, menurut Kakak bagaimana strategi mengemas berita-berita kampus yang penting nih agar tetap menarik dibaca oleh generasi muda, tetapi tidak mengurangi akurasi maupun kebenaran datanya? Boleh. Oh, aku dulu. Oke. Oh, langsung nembak ya. Oke, kalau LPM Didaktika sendiri ya untuk mengatasi hal tersebut, khususnya untuk generasi muda ya, ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama itu tiap tulisan yang akhirnya publish di website itu akan dibikin semacam carousel untuk dibagikan ke sosial media didak kayak Twitter, IG maupun TikTok gitu. Nah, carousel itu biasanya kayak seperti infografis singkat yang isinya tuh sekitar 6 paragraf ringkasan dari keseluruhan tulisan, dan itu di carousel tersebut itu pasti menyajikan kayak ilustrasi dan gambar yang sesuai dengan topik yang dibicarakan dalam tulisan. Nah, khususnya kalau berita itu diselingkung untuk membuat carousel itu harus dari 6 paragraf yang termuat dalam carousel itu harus cover both side gitu. Jadi kita nggak cuma kayak ngasih panggung untuk keresahan mahasiswanya, tapi kita juga harus ngasih panggung untuk bagaimana akhirnya pihak birokrasi kampus ngasih keterangan mereka dalam perspektif mereka gitu. Kalau yang langkah kedua itu karena didaktika itu sudah merambah ke audio visual singkat ya, kan kita tahu mungkin attention span generasi muda tuh sangat pendek dah. Akhirnya untuk mengemas tulisan yang mungkin terlihat berat dan terlalu panjang gitu, kadang-kadang kita buat konten audio visual singkat yang membicarakan salah satu topik dari tulisan tersebut gitu. Dan paling untuk menjaga keabsahan data ya sebelum akhirnya naik ke sosmed ada verifikasi data terlebih dahulu sih. Oke, terima kasih Kak. Boleh dilanjut. Kalau di Sigma sendiri, kalau di divisi news itu juga kita nyajin sebuah berita tuh lewat tiga. Pertama tuh ada postingan, liputan, kedua ada infografis, yang ketiga tuh ada artikel. Jadi kalau misalkan Sigma, kalau misalkan emang nyari sebuah keresahan di kampus, biasanya kita juga mewakili 2 pihak. Jadi yang pertama tuh pihak yang dirugikan, yang kedua pihak yang diuntungkan. Jadi kita ngambil 2 perspektif dan dirangkum jadi satu gitu. Dan kita juga sadar dan tahu kalau misalkan minat baca warga Indonesia juga sangat lemah ya. Jadi ya dibuat infografis yang emang menarik perhatian mata gitu, perhatian mata memandang. Jadi infografis nggak cuma dibuat dalam bentuk full tulisan, tapi dibuat dalam bentuk data yang ditafsirkan melalui beberapa pie chart atau mungkin kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Kita juga kalau misalkan emang menerbitkan infografis itu juga mengutip dari beberapa berita harian seperti Kompas, Suara.com dan segala macamnya gitu. Jadi kita kutip dan kita masukin ke berita-berita dan diakumulasiin ke keresahan yang ada di kampus gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Berarti tuh pada intinya tantangan saat ini tuh bukan hanya kita menjanjikan ya berita yang benar dan baik ya Kak, tetapi bagaimana cara kita mengemas berita tersebut agar terlihat menarik dan mudah dipahami juga ya Kak tentunya. Oke, mungkin dilanjut ya Kak untuk Kakak Era FM dan juga Kakak KMPF nih Kak. Silakan. Nah, menurut Kakak, apa saja batasan-batasan etis atau kode etik yang harus dipahami mahasiswa ketika ingin menyampaikan kritik maupun menyebarkan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan misinformasi maupun pelanggaran etika? Boleh? Silakan. Sebut dulu dong. Era first apa tidak aja? Tidak, enggak udah banyak. Oke, beri Oke. panggung yang lain. Wih, oke. Ya udah. RFM dulu kalau gitu. Untuk gimana caranya? Kode etis ya? Iya. Kode etis sendiri ya jelas balik lagi ke statement yang awal, jurnalistik harus netral. Itu yang saya tekankan lagi dikarenakan banyak banget ya berita-berita yang tujuannya itu clickbait. Clickbait itu adalah klik kata-kata yang apa namanya itu yang intinya memancing perkara lah. Hampir ya kan banyak kan. Saya lagi baca cerita nih, terus tiba-tiba langsung topiknya apa sih kayak klik baca ternyata nggak nyambung, cuma kena clickbait. Tapi itu harus diusahakan netral. Dan satu lagi adalah harus terbukti faktanya. Jangan ngirim berita yang haspun, yang nggak ada jelas data validnya. Itu menurut saya itu parah banget sih, dikarenakan berita itu terkadang bisa memicu sebuah gerakan tuh. Mungkin ada berita hal yang menyatakan kalau Indonesia mau bubar gitu kan. Wah itu kan serem kan. Tapi ternyata datanya bohongan gitu. Kita udah mau gerak-gerak, bubar ternyata bohong. Itu kan diwanti-wanti.
yang saya highlight itu 2 itu dulu aja, karena kan itu yang paling krusial dan banyak orang masih miss menurut saya di sini. Banyak yang nggak netral, berita kadang sebar hoax, apalagi di grup keluarga. Grup keluarga banyak banget tuh, apalagi dengan spread AI. Banyak banget tiba-tiba AI A, AI B, ini ada kadang-kadang ada kayak artis AI-nya di ngomong sesuatu, emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak percaya gitu, disebar ke grup keluarga. Itu kan salah satu berita yang hoax gitu kan bisa memakan korban menurut saya sendiri. Oke, itu aja sih dari RFM. Mungkin dari KMPF kita jauh dari RFM. Oh, jauh. Kode etik dari jurnalistik itu adalah gimana cara para jurnalistik mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dalam beritanya, dan juga harus ada validitas yang pasti, validitas dari Data-data. dari berita apa yang diberitakan itu. Contohnya tadi kayak ada beberapa konten creator yang menuju opini publik nih menggiring malah menjadi keresahan atau keributan, membuat keributan. Padahal konteksnya bukan ke arah ke situ, cuman publik hanya menonton sebagian dan juga komentar-komentarnya bikin kericuhan atau keributan publik gitu. Dan intinya untuk menghilangkan atau meminimalisir misinformasi dari berita tersebut adalah publik harus benar-benar melihat atau lebih memperhatikan, lebih aware dengan validitas data, apakah data atau berita itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Intinya itu. Oke, berarti pada dasarnya memang mahasiswa memiliki kebebasan ya Kak untuk menyuarakan sesuatu ya, tetapi harus diiringi dengan rasa tanggung jawab juga ya Kak. Jadi memang tidak bisa sembarangan untuk menyampaikan suatu ide atau suatu berita ya Kak tentunya. Oke, nah udah nggak kerasa nih Kak, kita udah ada di penghujung podcast. Iya, nggak kerasa ya Kak. Nah, tapi sebelum kita menutup podcast hari ini ya Kak, saya ingin meminta salah satu pesan atau closing statement dari masing-masing kakak untuk mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Boleh dari Kakak Sigma TV? Silakan. Jadi balik lagi ke poin aku yang tadi sih, kalau misalkan kalian udah punya awareness gitu dalam meliput sesuatu di jalan, di kehidupan kalian, itu adalah suatu langkah yang cukup bagus gitu. Tapi balik lagi harus tetap diverifikasi datanya. Nah, Sigma khususnya divisi news itu mewadahi teman-teman calon mahasiswa baru, belum anggota ya, mahasiswa baru untuk yang awalnya kalian cuma penasaran sama apa sih sebenarnya terjadi di lapangan, jadi kalian tuh bisa lebih aware lagi gitu sama opini-opini yang udah ada di masyarakat. Karena kita juga di news tuh ada proker namanya titik berkabut, di mana opini-opini yang ada di masyarakat kita tampung dan kita jadiin sebuah news picture gitu. Terus untuk pesannya untuk calon mahasiswa baru, tetap belajar dan coba kulik-kulik apa yang kalian minati. Kalau misalkan kalian minat di Sigma gitu, kita nggak cuma menyajikan news yang emang data, tapi kita juga menyajikan sebuah visual yang absolut sinema. Gitu. Kita belajar sinematografi, kita belajar cara peliputan dengan kode etik jurnalistik mahasiswa itu sendiri, ditambah sinematografi yang udah ada di film-film gitu. Jadi news yang dihasilkan di Sigma TV bukan hanya sebuah data yang emang valid, tapi visual yang memanjakan mata. Jangan lupa join Sigma TV. Ditunggu. Soft selling. Siap. Boleh Kak? Oh, boleh saya? Iya. Oh, enggak, yang ini dulu gitu. Boleh, silakan. Oke, ya sudahlah, kita ingat lagi statement awal, jurnalistik harus netral dan harus bisa nge-fact check data-data yang kalian punya. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke UNJ, selamat, kalian masuk adalah orang-orang terpilih kalau bisa dibilang, karena banyak orang yang pengen masuk kuliah, tapi kalian di sini bisa nonton ini, artinya kalian orang-orang hebat. Congratulations to you all.
Abis itu balik lagi ke jurnalistik. Semoga kalian kalau mau di bidang jurnalistik bisa aja join RFM. Kebetulan kita ada news director, itu perihal news di situlah mainnya kita liputan, kita bahas berita terkini, terbaru apa aja kita bahas itu. Jadi kalian kalau tertarik dan bisa bahasanya gaul-gaul, keren-keren, kece, RFM bisa men-guide kalian semua. Seperti di RFM sendiri, kalau udah mau akhir ngomongnya apa? Keep inspiring, keep struggling, and keep being low profile. See you next time, Edu Friends. Gitu. Oke, dari KMPF WNJ berbicara dengan jurnalistik, foto jurnalistik harus ada tanggung jawab dan juga tentunya memverifikasi validitas data. Dan juga untuk di jurnalistik, KMPF juga ada tentang fotografi jurnalistik. Dan juga di dalam KMPF juga ada pameran foto, jadi kalian bisa mengekspresikan atau meluapkan perasaan kalian di pameran foto itu. Jadi jangan lupa join KMPF WNJ. KMPF WNJ, motret mesti berani. Silakan El. Oke. Penutupan. Kalau didaktika sendiri ya, aku mau ngingetin lagi kan sebelumnya selamat mahasiswa baru yang udah lolos UNJ. Aku juga mau ngingetin kita sebagai mahasiswa itu kita udah bayar UKT dan udah mungkin yang mandiri bayar IP ya. Nah kita juga dengan bayarin itu kita berhak dong untuk mendapatkan fasilitas atau yang lain-lain gitu. Jadi nggak perlu takut untuk menyuarakan keresahan mungkin dari fasilitas gedung mangkrak, terus ada transparansi anggaran, bahkan yang lain-lain gitu. Nah, sebagai mahasiswa itu didaktika sendiri, Persma ya, khususnya karena visinya itu berpikir kritis dan merdeka, sementara misinya kerakyatan. Jadi LPM didaktika sendiri jelas keberpihakannya pada mahasiswa gitu. Jadi memang kalau pesan aku ya, kalau satu suara bisa diabaikan, tapi ketika kita bersama, bareng-bareng gitu, kita bisa jadi kuat dan akhirnya semangat dan mungkin bisa mengubah kampus tercinta ini menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin dari obrolan ini ya Sobat UNJ, kita tuh jadi tahu ya Kak bahwa jurnalistik ini tuh bukan hanya ya bagaimana cara kita menyampaikan berita ya, tetapi setiap berita tuh punya validasi yang bisa kita pertanggungjawabkan ya Kak. Oke, nah mungkin sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast pada hari ini ya Kak, mungkin boleh nih kakak-kakak sekalian memperkenalkan akun Instagram maupun media sosial daripada organisasi-organisasi kakak sendiri. Boleh dari kakak Sigma? Oh, Sigma. Sebenarnya kita punya banyak banget sosmed. Kita biasanya aktif di IG dan TikTok untuk konten-konten yang ringan gitu. Terus ada di YouTube juga Sigma TV WNJ, TikTok, IG, YouTube tuh Sigma TV WNJ, X juga aktif, Sigma TV WNJ, dan website juga aktif. Maaf, ada di PDH. Jadi sigmatv.com. Yang websitenya aman lah. Oke. Di situ aja. Iya, di situ aja. Kita juga ada, cuma itu doang. Ada LinkedIn juga, Sigma TV UNJ. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat apa aja sih yang udah Sigma lakuin secara profesional, kita kan juga ngejalin kerjasama di divisi Markom ya. Kebetulan yang rekam ini juga anak-anak Sigma di divisi Markom. Respect. Iya. Jadi bisa lihat di LinkedIn kita udah ngapain aja gitu. Secara profesional ya. Ya, Sigma TV UNJ Action. Oke. Terus? Saya dulu. Sesuai urutan. RFM, aduh gimana ya lesnya ya? Aduh, ada IG, TikTok, Twitter, Thread tuh banyak. Banyak. Ini. Oke, langsung aja dari IG sendiri ya, RFM UNJ. Di Facebook ada juga RFM UNJ, di TikTok juga ada RFM UNJ, di Thread juga ada RFM UNJ, di banyak juga keren emang RFM. Nggak maksud apa kok. Website pun ada, kalau kalian pengen dengerin siaran kita, ada di website kita yaitu rfm.com. Kalian bisa dengarkan. Itu isinya siaran kita seharian di sana. Dan juga kalau kalian kayak pengen denger podcast apa gimana, kita juga punya di Spotify kita. Cek aja RFM UNJ, ntar muncul Spotify, ada Branding, KitKat, dan Salah Fokus. Itu menurut saya paling bagus tuh Branding karena saya tampil di sana. Oke, itu aja kayaknya dari RFM sendiri. Banyak ya. Banyak. Maaf ya. Bukan nggak maaf. Oh, kita juga ada LinkedIn. Oh, Jadi iya. kita supaya profesional, kita juga ada profesional. Kita ada pelatihannya kita di sana, kita tampilin. Jadi kalau kalian ya anak mau maba yang pengen join era, ya complete set lah.
Ditunggu. RFM radionya anak UNJ. Oke, kalau dari KMPF, media sosialnya ada Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Untuk Instagram itu KMPF UNJ 204, lantai 2. Oh, Lantai 2 Oke. 204. Oh iya. Spoiler secret. Iya, maaf. Oke. Dan juga spoiler di TikTok KMPF Sorry, UNJ sorry. dan Twitter KMPF UNJ. Mungkin untuk KMPF Kopi langsung aja klik Instagram dan media sosial KMPF UNJ. KMPF UNJ, motret mesti berani. Ke editor tuh kerja keras nanti ya. tolong editor. Paling gedein. Oke, kalau Didaktika sendiri sosial medianya itu ada Instagram LPM Didaktika, itu di sana kalian banyaklah tulisan-tulisan mulai dari berita sampai non berita seperti resensi, film, lagu, buku, opini dan sebagainya. Terus juga kalau sosmed lain ada TikTok, ada Twitter LPM Didaktika, lalu ada website juga lpmdidaktika.com. Itu di Didaktika tuh kalian nggak perlu ngeluarin uang, jadi nggak ada sistem kas, nggak ada danusan, dan malah di Didaktika sendiri kalau memang kalian niat baca dan menulis, kalian bisa ikut pelatihan, dapat uang dan dapat fellowship beasiswa untuk menulis dan sebagainya. Jadi anak sekarang kan lagi cari personal branding dan itu bisa banget untuk digali lah intinya itu sih. Oke, terima kasih ya Kak. Nah, untuk Sobat UNJ, jangan lupa ya di-follow akun dari organisasi-organisasi tersebut. Muncul di sini. Tentunya di akun tersebut nanti akan ada updatean ya Kak, Betul, setiap harinya gitu ya, mengenai kegiatan di organisasi tersebut ya. Setiap Karena fun fact aja ya teman-teman, waktu pas aku maba di 2025, aku sempat upload di TikTok tentang UNJ, dan itu tuh sempat dikomen oleh Sigma TV. Oh iya. Adminnya ramah. Adminnya aktif. Adminnya kemana-mana. Iya, Aktif dong. aktif ya semuanya ya Mungkin Kak keduanya tentunya. kan Oh, tadi iya. saya chat akun satu lagi. Nanti upload lagi nggak? Nanti Di komen lagi ya. Iya, Terus. apa lagi ya? Komen, repost, dan semuanya. Ngomong apa juga dong, jangan lupa. Oh iya, Oh iya, Mama juga. Bener juga ya. Tag RFM. Oke. Insya Allah. Bikin konten @sigma nanti kita repost. Betul. Insya Allah tapi ya. Oh, jangan Pasti dong. Admin cuma 2. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Semoga kita semua bisa menjadi mahasiswa yang tidak hanya berani menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu menghadirkan karya-karya yang bermanfaat, informatif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Saya Naila Almira, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast PKKMB tahun 2026. Sampai bertemu di podcast PKKMB selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.